Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berjumpa pada kali ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri SAGMM selaku dosen pengampu mata kuliah Arbitrase Syariah, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Ulma dengan NIM 2014-279, jurusan Perbankan Syariah, semester 4, kelas 4B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Arbitrase Syariah, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri SAGMM. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan dan persamaan antara penyelesaian sengketa bisnis syariah dan bisnis konvensional. Nah, di sini ada pengertian sengketa bisnis syariah. Sengketa bisnis syariah adalah sengketa yang penyelesaiannya mengacu pada hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Selain mengacu pada hukum Islam, penyelesaian sengketa bisnis syariah juga melihat pada hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan tentang alternatif. Undang-Undang Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyadari bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum, juga terbuka kemungkinan dapat diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, di sini juga terdapat pengertian sengketa bisnis konvensional. Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonis atau saling berlawanan satu sama lain. Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir atau ultimatum remedium, setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Nah, di sini ada penyelesaian sengketa bisnis syariah. Nah, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum dapat diselesaikan melalui 3 alternatif. Yang pertama, melalui lembaga arbitrase syariah. Yang kedua, ditempuh melalui perdamaian atau yang dikenal dengan sistem ADR atau Alternative Dispute Resolution. Dan yang ketiga, yaitu melalui jalur litigasi atau proses peradilan di pengadilan agama atau pengadilan negeri, tergantung klausula perjanjian yang disepakati, yaitu melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Nah, selanjutnya di sini ada penyelesaian sengketa bisnis konvensional. Sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian melalui jalur non-litigasi adalah penyelesaian melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution. Nah, di sini ada 3 penyelesaian. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dan yang ketiga, penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa. Nah, di sini dijelaskan perbedaan dan persamaan antara penyelesaian sengketa bisnis syariah dan penyelesaian sengketa konvensional. Nah, di sini perbedaannya bisa kita lihat dalam penyelesaian sengketanya,
secara bisnis syariah mengacu pada hukum syariat seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Sementara penyelesaian sengketa bisnis konvensional tidak mengacu kepada hukum tersebut. Nah, di sini persamaannya ada baik penyelesaian sengketa bisnis syariah dan konvensional, keduanya dalam penyelesaian sengketa dapat melalui proses litigasi atau pengadilan dan non-litigasi. Nah, mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video-video tersebut bisa bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.